Kalau asuransi sebenarnya fokusnya ada proteksi. Proteksi. Kalau punya investasi itu adalah bonus. Dia nih baru gabung misalnya 90 hari. Hari ke-91 terdiagnosa sakit kritis, itu udah Cover. Klaim tidak cair. Nah, saya kadang-kadang tanya, klaimnya kenapa tidak cair? Ditolak. Ditolaknya kenapa? Kan gitu ya. Nah, ditolaknya karena apa? Karena kan menurut mereka ini nggak masuk kualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam YouTube channel Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa. Karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu namanya pasti pengen tahu dong siapa namanya? Namanya adalah Rosheva Jen atau sebagai Ibu Rosheva Jen, tapi saya enak manggilnya apa nih? Lebih suka manggil apa? Uni. Iya, silakan. Selamat datang Uni. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini, Pak Nasrullah. Iya, Uni Rosheva ini adalah penggiat sosial yang sangat luar biasa atau biasa dibilang sebagai sociopreneur. Yes, sociopreneur. Itu sociopreneur apa sih? Jadi sociopreneur itu jadi gabungan. Jadi kegiatan sosial dan bisnis. Jadi kalau hanya bisnis aja, basisnya tuh nggak ada unsur sosialnya. Oke. Kalau ini bisnis tapi ada unsur sosialnya. Bisnis jadi ada unsur sosialnya. Iya, untuk bantu orang. Untuk tolong menolong. Untuk memberi kebahagiaan di hati orang, bahkan menolong orang, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Yes. Ini luar biasa, di mana berusaha sekaligus membantu. Yes. Artinya ada dua mata sisi ya. Iya. Artinya satu sisi membangun bisnisnya, yang kedua juga punya manfaat buat orang lain. Iya, buat orang lain. Nah, fokusnya di bidang insurance. Yes. Sekarang Uni mendalami dunia insurance sejak berapa lama? Itu dari tahun 2009. 2009. Yes. 12 tahun? 13 tahun ya? 13 tahun ya. 13 tahun di dunia insurance. Ini boleh sebut merek nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh nih, boleh sebut merek. Jadi walaupun banyak insurance di luaran, ya kita kenapa manggil Uni Rosheva ini? Karena memang secara pribadi kita kenal dan juga punya kepedulian sosial yang tinggi, dan makanya kita undang dalam podcast kita pada kali ini. Terima gitu kasih ya. undangannya. Apa nama insurance-nya? Allianz Syariah. Allianz Syariah. Ada syariahnya ya? Iya, ada syariahnya. Sejak kapan ada syariah? Dari 2006. Dari 2006 Iya. ada syariahnya? Iya, dan saya hanya menjual yang syariah. Hanya menjual syariah? Yang syariah itu kan halal. Oh. Jadi dananya itu diinvestasikan di investasi yang halal. Oke. Jadi kalau misalnya bukan yang syariah, itu bisa diinvestasikan misalnya ke hotel-hotel yang non syariah. Oke. Buat misalnya buat minuman yang memabukkan, tempat perjudian dan segala macamnya. Dengan zaman seperti saat ini ya, kan bicara asuransi itu ada yang diwajibkan oleh negara. Iya. Ya kan, BPJS. Iya. Ya, semua warga negara wajib jatuhnya begitu ya, kira-kira begitu ya. Terlepas nanti itu masalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pilihan. Iya, betul. Itu masih banyak peminatnya. BPJS itu kan jadi kewajiban ya. Kewajiban ya. Jadi kan semuanya yang kaya miskin wajib punya BPJS, dan sekarang ada peraturan pemerintah bahwa yang kaya pun selain punya BPJS juga harus punya yang asuransi swasta. Oh ya? Iya, karena kan kalau semuanya pakai BPJS, ini aja BPJS sudah mengalami kerugian. Gitu ya? Iya, jadi harus punya asuransi swasta yang kalau bisa tuh BPJS-nya tuh nggak digunakan. Hanya untuk masyarakat yang dianggapnya kurang mampu atau dikatakan masyarakat miskin yang menggunakan BPJS. Jadi mereka tuh sebenarnya support aja. Support ya? Iya, sebenarnya kan. Tapi kalau minatnya masih banyak peminatnya? BPJS itu kan kewajiban ya? Kewajiban, nggak maksudnya minat untuk ke asuransi swasta itu? Peminat untuk, jadi gini, untuk di Indonesia itu baru 1% orang yang punya kesadaran untuk punya asuransi. 1%? Iya, beda dengan di Jepang ya. Satu orang tuh bisa punya 3 polis karena mereka udah sadar dengan
negaranya yang rawan gempa, aware banget kan akan keselamatan proteksi diri. Iya. Terus kalau dia mau ngelamar anak orang, gitu ya, yang asuransi aman dong. Yang ditanya asuransinya mana? Betul. Punya asuransi nggak gitu ya? Betul. Sementara di Indonesia ngerasa udah punya BPJS, udah dapat asuransi dari kantor. Buat apa lagi punya asuransi? Pikirnya begitu. Padahal punya asuransi itu bagus, yang swasta yang dari kantor. BPJS kan bagus. Nah, produk-produk di Allianz kan banyak, bukan hanya asuransi kesehatan. Ada berapa produk? Itu banyak banget ya, misalnya ada asuransi jiwa juga bervariasi. Dari yang sakit kritisnya yang masih in situ, yang masih awal, sampai yang udah dinyatakan cancer, itu beda-beda lagi produknya. Kemudian kesehatan juga banyak, dari kesehatan yang dibayar sesuai dengan plafon, atau kesehatan dibayar sesuai dengan harga kamar, dan ada lagi kesehatan sifatnya reimburse. Jadi bisa double claim. Kalau misalnya di kantor udah punya nih, terus dia punya nih asuransi di Allianz, yang dibayar hanya kamar rawat inap dan operasi. Nah, itu yang double claim. Yang kesehatan double claim. Ada lagi yang jiwa. Nah, yang jiwa ini masuk rekening semuanya, meskipun sudah ada asuransi dari kantor, sudah ada BPJS. Asal syarat-syaratnya dipenuhi. Terpenuhi. Ketika terdiagnosa salah satu dari sakit kritis itu, sesuai, misalnya habisnya cuma 500 juta, tapi manfaat yang dia punya 5M atau 10M, ya 10M itu yang keluar. Meskipun kepakainya nggak segitu. Apa namanya tadi? Jiwa. Yes, asuransi jiwa. Alicia. Apa namanya? Alicia, Allianz Syariah. Allianz Syariah. Iya. Punya asuransi jiwa. Kalau terkait dengan produk ya, ada produk, terus tentunya kalau kita sering dengar ya, kenapa orang suka dengan asuransi swasta nih? Satu sisi ada dua mata sisi lah di situ di dalamnya. Satu secara jiwanya itu di cover. Terus ada investasi. Nah, itu benar nggak sih? Baik. Jadi gini ya, yang jual asuransi itu bukan hanya di misalnya Allianz gitu ya, kantor Allianz, tapi bank-bank juga, bank misalnya ngejual asuransi juga. Tapi kalau di bank itu biasanya ditekankan pada investasi, ya kan? Karena bank itu kan memang wadah untuk menampung uang-uang warga kan, warga negara gitu ya. Kalau asuransi sebenarnya fokusnya ada proteksi. Kalau punya investasi itu adalah bonus. Tapi kalau orang berpikir investasi, sebaiknya dia ambil tuh reksadana. Bukan di asuransi. Bukan di asuransi. Kenapa? Karena di reksadana pasti akan jauh lebih menguntungkan. Hanya bedanya kenapa mesti asuransi? Asuransi itu dia nih baru gabung misalnya 90 hari. Hari ke-91 terdiagnosa sakit kritis, itu udah cover, uang tunai masuk rekening. Atau yang 80 hari ternyata sakit, itu langsung di cover ya. Jadi itu ada produk-produknya lagi nih, yang 80 hari ada langsung di cover, dan 90 hari. Ada lagi yang misalnya masuk perawatan rawat inap sesuai dengan plafon. Kan ada misalnya di kantor, ini kasus ya. Temen saya tuh adiknya baru bekerja di satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Baru 3 bulan terdiagnosa kanker hati. Terus si perusahaan itu bilang ke adiknya teman saya ini, istirahat dulu ya, nanti kalau udah sehat baru masuk lagi. Gitu? Itu masuknya apa? Maksudnya kan supaya terputus untuk tidak melakukan pengobatan dari asuransi kantor. Karena kalau asuransi kantor terus bayarin si sakit kanker ini, tahun depannya dia akan membayar dengan harga mahal. Karena kan untuk kanker itu biaya tinggi, bisa sampai miliaran. Gitu. Jadi sebenarnya itu diputus secara sepihak karena adik teman saya ini baru bekerja 3 bulan. Baru 3 bulan itu sudah terdiagnosa. Jadi mungkin perusahaannya tidak mau ambil resiko. Ada lagi yang baik swasta, dia HRD 1 tahun kanker masih dibayarin. Iya, setelah itu udah diberhentikan. Karena kan beresiko. Itu kan kanker itu kan nggak bisa berobat sembuh total setahun 2 tahun ya. Untuk menjadi nasabah asuransi nggak mudah juga berarti dong? Nggak mudah. Ada syaratnya. Ada screening. 1, dia tuh harus sehat.
Karena kalau dia kan biasanya orang pengen masuk asuransi biar ke cover kalau sakit. Betul. Tapi kalau dia udah ketahuan sakit, berarti nggak bisa diterima. Nggak bisa terima kecuali kalau dia berbohong. Oh, kalau bohong kan bahaya dong. Tapi ada kan yang maksudnya yang membohongi akhirnya setelah terjadi klaim bahkan beresiko untuk klaimnya nggak dibayar. Oh, karena ketahuan. Iya, atau ada oknum agent yang nakal, datanya tidak dimasukkan secara benar supaya masuk case-nya dia. Agent itu kan berarti bagian dari oknum. Maksudnya ya oknum agent itu kan bagian dari asuransi itu juga berarti kan? Iya, jadi memang mesti pandai untuk memilah-milah. Untuk menentukan seorang bisa menjadi nasabah atau tidak siapa? Itu kan ada scanningnya. Jadi ketika dia mau masuk tuh ada form-form mesti diisi. Jadi scanning awal untuk kesehatan. Oke. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya tuh. Dari pertanyaan itu nanti akan mengarah kemana nih? Apakah dia sehat atau ada gejala-gejala apa gitu? Oke. Kalau itu diagnosa awal. Diagnosa yang atau mulai ada tanda-tanda nih. Wah, kalau usianya udah sekian kayaknya kita agak lebih ketat nih. Atau tanda kalau usianya masih muda kayaknya relatif aman nih, itu ada nggak? Jadi gini, kalau usia muda itu nggak ada jaminan karena saat ini orang 25 udah pada yang kena stroke, 25 udah dari cancer, ya kan? Jadi nggak jaminan. Nggak jaminan ya? Tapi memang benar usia itu akan berpengaruh pada iuran. Kalau di asuransi syariah itu dibilangnya iuran bukan premi. Kalau swasta kan bilang premi. Oke, jadi usia akan mempengaruhi besaran iuran? Iya, akan lebih murah. Akan lebih murah kalau dia lebih muda? Iya, kalau dia usianya udah banyak. Usianya udah banyak? Bayarnya juga banyak. Iya. Kalau bayarnya murah, resikonya jadi tambah kecil karena ya? Karena dianggapnya kecil kan, kayak ibarat mobil baru deh. Ya kan, kalau mobil baru kan bayar asuransi masih murah. Masih murah ya? Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ditolak kalau udah kelamaan. Iya. Ya, nggak diterima. Iya, betul. Mungkin udah nggak bisa all risk lagi. All risk cuman lagi. TLO aja, total loss only. Hanya kehilangan. Oh gitu ya. Jadi kalau kita kan sering ketemu atau sering ngobrol atau kita sering mendapat aduan lah dari para sahabat Halo Pengacara nih yang sering konsul lewat aplikasi Halo Pengacara ya. Klaim tidak cair. Nah, saya kadang-kadang tanya klaimnya kenapa tidak cair? Ditolak. Ditolaknya kenapa? Kan gitu ya. Nah, ditolaknya karena apa? Karena kan menurut mereka ini nggak masuk kualifikasi atau ada yang dianggap ini nggak sesuai atau secara administrasi itu agak ribet katanya gitu. Harus ngisi berapa form yang harus ditandatangani dokter, yang harus ditandatangani oleh pihak rumah sakit dan seterusnya. Itu gimana? Iya. Jadi gini, untuk klaim itu dibayar, itu kan ada syarat klaim. Dan syarat klaim itu sebenarnya udah diinfo di awal. Satu, diagnosa yang ditegakkan oleh dokter. Ya kan? Nah, itu kan terukur kalau sama dokter. Kalau dia banyak kan orang berobat alternatif. Itu kan tidak terukur. Ya. Diagnosa yang ditegakkan oleh dokter. Kenapa dokter mesti tanda tangan dari stempel rumah sakit itu kalau terjadi sesuatu? Orang yang di bidang hukum pasti Pak Nasro tahu kan, itu sebagai penguatan pada untuk Allianz. Kalau terjadi sesuatu misalnya dibohongin sama nasabah, kan banyak kasus di asuransi di luar negeri. Nasabahnya kan yang bohongin kan, yang curangin kan, kecurangan asuransi atau apa? Jadi kalau asuransi kita di Indonesia nih, ya, terus berobat di luar negeri, bisa klaim? Bisa, kalau memang manfaat itu yang diambil. Contoh nih, ada asuransi kesehatan yang covernya Indonesia aja. Ada yang Indonesia Malaysia. Ada yang seluruh Asia. Itu diinfokan di awal atau? Itu paket ya, jadi itu produk yang diambil di awal. Sama kayak masuk restoran nih. Saya mau makan pakai rendang. Itu dikasih tahu sama semua nasabah. Pak, ini cuma berlaku buat Indonesia doang loh. Iya, dan sebelum dia tanda tangan kan dia menyadari. Kenapa kok nggak biasanya itu ada salah satu klausul yang paling agak rumit ya. Dia nggak bisa untuk di Amerika. Sama di mana ya? Saya lupa. Jepang. Kenapa? Jadi gini, Amerika dan Jepang itu paling mahal. Jadi Jepang, kalau misalnya dan Amerika, kalau jatuh aja dia tuh ketat. Sampai di MRI, sampai screening semuanya ya. Semuanya. Jadi kalau di Indonesia mungkin cuma bagian tertentu, belakangan baru belakangan baru ketahuan ternyata ini parah gitu kan. Kalau di sana tuh ketat banget. Makanya asuransi kalau ambil yang sampai manfaat ke Amerika di Jepang, itu harganya lebih mahal. Lebih mahal, tapi dan produknya ada. Ada di Allianz ada. Jadi seluruh dunia di cover sama Allianz. Itu bisa asal memang siap dengan iuran yang mau dibayarkan. Iya.